Halo guys, rupanya guys, Joko Widodo beserta termul-termulnya ini telah kena jebakan Batman guys. Ya, setelah melaporkan 12 orang ini guys, Roy Suryo, Rismo, Dr. Diva, dan kawan-kawannya yang lain ini. Ya, sampai-sampai KPU telah menyerahkan legalisir ijazah Joko Widodo ini. Jadi guys, mereka selalu mengumpulkan data-data guys, ya, barang-barang bukti mereka kumpulkan semua. Jadi Jokowi tidak bisa mengelak lagi guys. Dan para relawannya seperti Andi Azwan, relawan Jokowi kemarin yang bilang kepada Roy Suryo ini dan komplotan teroris ini udah panik mereka guys. Ya, setelah KPU menyerahkan legalisir ijazahnya guys, sudah panik ini, orang ini udah panik. Jokowi tidak bisa mengelak lagi, walaupun ijazah Joko Widodo itu disembunyikan ataupun dibuang ke laut ataupun dibakar guys, tetap ini barang buktinya sudah ada guys sama mereka. Ini persis sama sekali dengan yang diunggah oleh Dian Sandi, ya, yang diberikan KPU ini. Sama persis yang mereka teliti. Berarti kalau sama persis ini berarti 1000% palsu guys. Palsu. Walaupun ijazah yang dipegang oleh Joko Widodo itu tidak dinampakkan lagi, sudah nggak apa-apa lagi guys. Ya, sudah ada. Karena kenapa? Legalisir inilah ijazah asli yang difotokopi, yang diberikan kepada KPU waktu mendaftar sebagai presiden guys. Jadi tidak bisa dielak lagi orang ini guys. Ya, sekarang para termul-termul ini udah ketakutan, udah panik semua. Ya, dan Jokowi tidak bisa mengelak lagi. Jadi kita dukung bersama para 12 ini pembela kebenaran ini, yaitu Roy Suryo, Dr. Diva, Rismon, dan kawan-kawannya yang lain ini. Mereka tidak dibayar guys. Ya, tidak ada satu orang pun yang membayar mereka guys untuk menegakkan kebenaran ini guys. Ya, untuk membuktikan ijazah Joko Widodo ini. Tidak ada satu orang pun yang membayar mereka. 1000 rupiah pun tidak masuk ke rekening mereka guys. Dan tidak ada orang besar guys di belakang mereka guys. Ya, tidak seperti gajah guys. Ya, kalau gajah ada orang besar guys di belakangnya. Tapi mereka tidak ada. Ya, mereka ikhlas guys untuk negara kita ini. Ya, jangan sampai negara kita ini kali ke depan di 2029 nanti sampai cacat hukum seperti ini guys. Ya, jangan berulang yang kedua kali. Sudah cukup yang ini kejadiannya. Ya, makanya kita dukung bersama, kita doakan orang ini sehat selalu. Orang Rismo, Dr. Diva, Roy Suryo, dan kawan-kawannya yang lain ini. Ya, mereka adalah pahlawan guys untuk negara Republik Indonesia ini. Makanya kita beri dukungan yang sebesar-besarnya kepada mereka guys. Semoga Allah memberikan selalu kesehatan kepada mereka guys. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan guys. Terima kasih. Ya pasti dilihat. Bahkan kasus ijazah yang awalnya mereka itu yakin, cuma modal keyakinan ya, meskipun nggak pernah melihat yang ijazah asli, itu jadi kontroversi. Yang awalnya yang percaya jadi ragu-ragu. Artinya adanya isu-isu ini akan menggerus suara Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi gelisah sampai minta tolong. Coba bayangkan bang, tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke Pak Prabowo tuh kemarin. Gak ada yang tahu loh 2 jam apa yang dibahas. Gak ada yang tahu tuh. Kita semua spekulasi akhirnya kan begitu. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu bentuk kekhawatiran Pak Jokowi, karena Pak Prabowo ternyata nggak menganulir itu, akhirnya ngambek kan, nggak datang tuh di Ulta TNI. Jadi udahlah. Kalau saya kemudian saya mau menyampaikan yang misalnya di KDM ya, yang tadi sempat disenggol, saya bingung juga. Bahkan kan banyak tagline, habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Waduh, ini akan menjadi juga momok yang mengerikan juga bang, karena masyarakat agak trauma
dengan penampilan tadi masuk gorong-gorong sederhana, ternyata hanya pencitraan. Ketika sudah berkuasa, ya itu seenak-enaknya aja udah kan. Jadi mementingkan kelompoknya sendiri. Nah, cuman yang menjadi ancaman begini bang, kalau ngomong 2029 kan masih jauh. Nah, jadi kalau melihat dari kinerja Pak Prabowo dulu nih, kalau sampai ini berhasil, apapun, sorry, ketika Pak Prabowo itu menunjuk, meskipun wakilnya sendal jepit jadi bang, saya pastikan bang, karena Pak Prabowo sudah berhasil sampai di tahun 2029. Itu kalau berhasil ya. Kalau enggak, ya udah. Kalau dikatakan misalnya PDI Perjuangan itu memang nggak pernah, ya nggak pernah bang mencalonkan kadernya menjadi wakil, itu nggak bakal pernah. Bahkan kemarin pun ya tarung aja, meskipun cuma 16% pada akhirnya, tapi kan PDI Perjuangan sikapnya selalu seperti itu, DNA-nya seperti itu. Jadi menjaga nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai PDI Perjuangan itu ya memang nggak pecundang, tetap lawan aja, kita tarung meskipun kalah atau menang. Nah itu mungkin ya, mungkin. Jadi kadang-kadang bang, katanya kan banyak ini yang Pak Anies mau masuk PDIP lah, tetapi yang hari ini kita yang ditampilkan cuman gara-gara Pak Anies ngirim bunga seolah-olah udah kayak mau ketemu, mau masuk ke PSI. Saya pikir itu api jauh dari panggang, itu nggak masuk akal buat saya ya, saya pribadi ini. Nggak tahu, nanti kita uji aja masuk apa enggak. Kalau saya enggak, saya katakan enggak, karena nggak mungkin lah Pak Anies akan meninggalkan 24% pendukungnya itu. Karena kan di PSI cuma 2,8, bahkan parlemen aja nggak ada bang. Apa yang mau dia banggakan? Iya, apa yang mau dibanggakan? Nggak ada. Bahkan kan isu-isu ijazahnya Gibran juga akhirnya kan ke pojok. Kalau ini nanti terbukti ya impeachment terjadi, dan itu sudah dinikmati juga, dan Pak Prabowo nggak pernah menyenggol itu, nggak pernah membahas itu. Jangankan membantah, bahas aja nggak pernah ngomong. Jadi kayaknya yang memang politik sandra ini sudah dibalik nih. Pak Prabowo malah jangan macam-macam konwi ya, geng Solo semua termul. Gibran ini bermasalah. Kapan aja kalau gue mau nih, jangankan ngomong makzulkan, kamu saya ludahin bang, berotak besok itu bang. Karena sudah selesai lah, Pak Prabowo paham itu. Jadi kalau ngomong 2029 mau menjadi lawan, ya pasti kita sama-sama tahu ya Pak Jokowi kan nggak mungkin lah. Ingat nggak bang, ketika ngomong pemakzulan satu paket, kata Jokowi itu satu paket, tiba-tiba ada demo-demo konflik, kemana Gibran? Nggak ada. Termul yang Ya, menarik sekali penyampaian dari cuplikan video sebelumnya. Tapi teman-teman mungkin sudah mendengar dan saya sudah banyak bahas ini sebetulnya. Oleh karenanya, saya di sini ingin sekali membaca bagaimana komentar dan pendapat teman-teman kita. Jadi, setelah bertarung di Pilpres 2014 dan 2019 kemarin, Jokowi pakai dokumen palsu untuk bersaing dengan Prabowo. Itu pun Prabowo yang harus menang, tapi dicurangi sama kubu Jokowi. Sekarang minta tolong Prabowo untuk melindunginya dari ijazah palsunya. Enak dia loh, gak enak di gue, kata Prabowo tuh. Tapi kita nggak tahu teman-teman, kan masih proses ya. Proses ini kan harus kita hargai, karena bagaimanapun memang ya meskipun banyak bukti-bukti yang mengarah kepada ijazah itu palsu, tetapi ada juga bukti-bukti yang mengatakan itu asli. Jadi masih pro dan kontra. Jadi kita belum bisa pastikan benar tidaknya ya nanti kebenarannya asli atau palsu itu dari hasil proses yang sedang dilakukan hari ini. Ya meskipun prosesnya kelihatannya bertele-tele gitu ya, meskipun prosesnya kelihatannya lama banget gitu ya. Kemudian ARB the best. Kalau Pak Anies masuk PSI, kami Barisan Satrio Pamungkas paling pertama menolak dan akan menumbangkan gajah untuk bisa duduk sopan. Filosofinya gajah nggak bisa lari kencang, lebih baik gajah duduk aja. Relawan Anies Satrio Pamungkas hadir.
bagi Termul terus membela biarpun terbukti palsu itu barang selama bayaran lancar. Kita nggak tahu juga palsu atau asli, tapi memang dalam hal ini saya kira ya Pak Joko sendirilah yang betul-betul ya legowo untuk tunjukkan ijazah itu, entah itu di pengadilan, entah itu kepada publik langsung, karena masalah ini nggak akan kelar karena kan yang digugat itu adalah ijazah asli. Nah kemudian yang muncul ya kelihatannya fotokopi aja yang muncul mungkin gitu, diminta aslinya fotokopi terus ya, meskipun fotokopi jelas ada karena ada aslinya juga ya, mungkin fotokopi yang sudah dilegalisir, yang sudah apalah misalnya. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa manusia kan ada pikiran-pikiran, apalagi punya pengetahuan ya, betul mungkin keilmuan dan kepakarannya bisa mencurigai, oh ini nggak begini, ini nggak begitu. Nah, jadi proses ini saya kira masih panjang lah, tapi kalau bisa diperpendek ya, jangan sampai panjang terus, jangan sampai berlarut-larut juga. Ini kan sudah beberapa bulan nggak kelar-kelar, jangan nanti kemudian sampai bertahun-tahun ya. Apalagi ini kan udah jadi gaduh lah se-Indonesia saya kira gara-gara ini. Gimana nggak gaduh gitu ya, ijazah mantan presiden yang 2 periode diragukan keasliannya ya. Ada juga tuh anaknya sekarang digugat tuh, Gibran. Bapak anak digugat, ijazahnya sama-sama diragukan. Nah kemudian semua jajaran KPU jika turun tangan membantu menunjukkan dan menyerahkan fotokopi ijazah Jokowi yang sudah dilegalisir, menyerahkan ke publik, yang meminta sebaiknya diapresiasi, jangan menyerahkan lagi KPU. Termasuk Rektor UGM jika mau turun tangan juga menunjukkan dan memberikan foto-foto arsip, dokumen, skripsi dan lain-lain, juga mesti diapresiasi dan dimanfaatkan karena sasaran publik cuma Jokowi dan keluarganya. Diduga agar mereka bisa diadili bersama keluarganya demi kepentingan NKRI dan publik. Tapi katanya salinan ijazah Pak Jokowi sudah didapat dari KPU ya. Tapi ada juga yang mengatakan masa foto ijazah menggunakan kacamata sih, katanya juga gitu. Nah, jadi kita nggak tahu lah, ini masih proses teman-teman, saya nggak bisa benarkan ya. Saya harus netral juga di sini, harus fair juga. Nah kemudian ijazah kok tidak konsisten waktu daftar lain, waktu ditunjukkan ke wartawan lain, ya bukti ke pengadilan lain, atau jadi kesimpulannya ijazahnya palsu, ada di dinasti Mustafa perusahaan negeri. Orang Nasdem dan bosnya sama-sama orang bermasalah karena kasus kepemilikan pulau dilindungi Mulyono. Lihat saja Irma Suryani. Kasihan Jokowi selalu dijadikan bahan ledekan dan hujatan, sungguh kasihan, sudah terhina. Semoga Termul kena laknatullah, fokus adili Jokowi, maksudkan Gibran, mana dukunganmu? Mulyadi, Mulyono, model pencitraan saja, boneka oligarki. Nah ini juga nih soal foto ya, foto Jokowi dengan foto yang ada di ijazah tidak identik, jadi Termul pada buta hati dan buta mata. Woi Termul, kalian sadar apa tidak waras? Kalian para Termul berkoar di media dengan mengatakan ijazah Jokowi asli. Termul tidak melihat foto Jokowi dengan foto di ijazah itu benar, tidak sama. Dasar Termul. Kita nggak tahu lah, tapi memang saya melihat sih sekilas ya, memang agak beda juga sekilas kalau kita melihat. Tapi kan itu foto, apalagi fotonya kan pakai kacamata ya, kemudian sudah lama juga ya, bisa saja perubahan di wajah kan pasti ada lah ya, tapi itu kan bisa diuji juga dan nanti bisa diketahui juga sebetulnya. Makanya saya heran kenapa kok ini lama sekali untuk membuktikan asli palsunya, padahal kan semua bisa diuji, bisa dicek, tapi kenapa nggak kelar-kelar? Nah itu yang saya pikirkan juga lah, kok selama ini gitu loh ya. Nah kemudian saya belum yakin Prabowo akan berhasil ngurusin program MBG yang sudah menelan korban keracunan, tidak ada ketindakan. Kasihan Ibu Rektor UGM yang mati-matian bela Jokowi. Mana Bu ijazahnya Jokowi yang Ibu bilang tuh? Ya, ini Rektor UGM juga terlibat kan, karena udah angkat bicara juga kan, udah terlanjur membela gitu ya kelihatannya.
dan citra UGM pun sekarang dipertanyakan ya. Meskipun memang kalaupun benar-benar palsu misalnya, ya paling oknum-oknum lah yang bermain kan gitu. Nggak boleh kita salahkan UGM juga ya, karena banyak juga lulusan-lulusan UGM itu yang oke-oke ya, paten-paten. Nah kemudian ya iyalah, standing legal RoJS emang nyata, UGM asli jelas. Sedangkan Jogodok kan aspal asli tapi palsu UGM. Siap-siap aja bui yang terkait untuk ijazah palsu, pramuka KPU dan kawan-kawan sikat aja besok lusa. Jadi katanya juga sempat ada kabar kan dicetak di pasar pramuka, kemudian dibahas lagi, diperdebatkan lagi, ya macam-macam lah sebetulnya ya. Tapi berharap sih saya besok lusa cepat selesai lah ini, jangan berkepanjangan apalagi sampai gaduh-gaduh, janganlah gitu ya. Mungkin saya kira itu sajalah dari saya. Kalau teman-teman ada pendapat yang lain, boleh silahkan sampaikan saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan salam dan sampai jumpa.